wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada saat ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Zunnuraini, SHMH, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia, serta teman-teman yang kami banggakan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Jacqueline Angel dengan NIM D1A02412377 sebagai pemateri pertama. Hai semua, perkenalkan nama aku Nining Chairunisa dengan NIM D1A02410418. Aku di sini sebagai pemateri kedua. Halo semuanya, saya Keira Aura Soleha dengan NIM D1A04210381 sebagai pemateri keempat pada presentasi kali ini. Halo semuanya, aku Syabina Putria Sukma dengan NIM D1A02410446 sebagai pemateri ketiga. Halo semua, perkenalkan saya Ferdian Kiki Maulana dengan NIM D1A02410426. Di sini saya sebagai pemateri kelima. Dan saya Nabila Saidu dengan NIM D1A02410 sebagai moderator. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan penyampaian materi mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh Jacqueline Angel. Kepada Jacqueline Angel, disilahkan. Di bagian ini saya akan mulai dengan hal-hal mendasar dulu ya, yaitu apa itu hukum adat, apa ciri-cirinya, kenapa kita perlu bahas hukum adat di zaman sekarang, dan bagaimana posisi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Yang pertama-tama itu pengertian hukum adat. Hukum adat bisa kita pahami sebagai aturan hidup yang lahir dari kebiasaan dan kebudayaan masyarakat. Hukum ini tidak tertulis, tetapi tetap diikuti dan dianggap sah oleh masyarakat. Menurut Van Vollenhoven, salah satu tokoh penting dalam studi hukum adat mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia dan belum dikodifikasi. Jadi, walaupun tidak ada di buku hukum, tetapi hukum ini nyata dijalankan di kehidupan sehari-hari. Lanjut ke ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat itu khas banget. Pertama, dia tidak tertulis dan diwariskan secara lisan. Kedua, fleksibel. Bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan ketiga, sifatnya itu komunal, jadi lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada individu. Terus sanksi yang diberikan biasanya bersifat sosial, kayak dikucilkan atau disanksi adat, bukan penjara. Yang penting juga, hukum adat biasanya berlandasan pada nilai keadilan dan keseimbangan di masyarakat. Lanjut ke urgensi pembahasan hukum adat. Kenapa sih kita masih perlu bahas hukum adat? Karena hukum adat itu bagian dari identitas bangsa kita. Bahkan sampai sekarang masih banyak masyarakat di daerah yang pakai hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, hukum adat juga dijadikan sebagai sumber dalam pembentukan hukum nasional. Jadi meskipun tidak tertulis, dia tetap punya pengaruh yang besar. Dan yang gak kalah penting lagi, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sudah ada dalam Undang-Undang 1945. Jadi secara konstitusional ini sah dan diakui. Lanjut ke pengantar pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia menganut sistem pluralisme hukum, artinya ada lebih dari satu sistem hukum yang berlaku. Secara umum ada hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiganya sering saling berdampingan, kadang juga bersinggungan. Tapi dengan pendekatan yang tepat, hukum-hukum ini bisa saling melengkapi. Makanya penting banget untuk memahami hukum adat sebagai salah satu pilar dalam membentuk hukum nasional yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, Nining Chairunisa. Kepada Nining Chairunisa, disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya.
Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum adat pada masa prakolonial, kolonial, dan pasca kemerdekaan. Pada masa ini, hukum adat merupakan satu-satunya sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat Nusantara. Hukum adat bersifat tidak tertulis, tapi hidup dalam praktik masyarakat, bersumber dari nilai-nilai tradisi, budaya, dan kepercayaan lokal, ditegakkan oleh pemimpin adat seperti kepala suku atau tokoh masyarakat, yang mengatur segala aspek kehidupan perkawinan, warisan, pertanian, hingga penyelesaian sengketa, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai hukum adat masa kolonial. Ketika bangsa Eropa, terutama Belanda, masuk dan menjajah Indonesia, diperkenalkan oleh sistem hukum barat atau yang biasa disebut hukum Belanda yang berbasis tertulis dan kodifikasi. Masyarakat dibagi secara hukum Eropa, Timur Asing, Cina, Arab, dan pribumi. Hukum adat tetap diakui, tetapi hanya untuk golongan pribumi dan dengan batasan serta pengawasan kolonial. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai hukum adat masa pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat masih diakui sebagai dari sistem hukum nasional. UUD 1945 pasal 18B ayat 2 menegaskan pengakuan terhadap satuan masyarakat hukum adat termasuk hukum adatnya selama masih hidup dan sesuai nilai Pancasila dan UUD. Hukum adat menjadi sumber hukum dan pembentukan hukum nasional terutama dalam hukum agraria, UU Pokok Agraria 1960, hukum perkawinan dan hukum waris. Namun posisi hukum adat kini bersaing dengan hukum nasional dan hukum agama serta sering terpinggirkan dalam praktek modern. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran tokoh-tokoh penting seperti Van Vollenhoven. Yang pertama ada Cornelis Van Vollenhoven pada tahun 1874 sampai 1933. Peran utamanya yaitu pembelaan hukum adat di masa kolonial saat hukum barat dianggap lebih tinggi dari hukum lokal, mengklarifikasi hukum adat di kedalaman 19 reskrim lingkaran hukum adat menunjukkan keragaman dan kekayaan hukum adat di Indonesia. Mempengaruhi kebijakan kolonial agar tidak menghapus hukum adat tapi mengakui sebagai sistem hukum sah untuk rakyat pribumi. Yang kedua ada Bernhard pada tahun 1874 sampai 1937. Peran utamanya ia menegakkan kepentingan pengamatan langsung terhadap praktik hukum adat dalam masyarakat, mengembangkan metode pengamatan lapangan, fieldwork atau biasa disebut dalam studi hukum adat, yaitu menyusun hukum adat law Indonesia yang menggambarkan cara kerja hukum adat di masyarakat. Yang ketiga ada Supomo pada tahun 1903 sampai 1958. Peran utamanya menjadikan penghubung antara hukum adat dan hukum nasional pasca kemerdekaan, memahami hukum adat sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia dan menegakkan bahwa hukum nasional harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat. Yang terakhir ada Hari Hazairin pada tahun 1906 sampai 1975. Ia mengembangkan hukum waris adat berdasarkan nilai Islam dan adat dan memperjuangkan agar hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang hidup dan dinamis. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai dinamika hukum adat dalam transisi ke hukum nasional. Yang pertama, pengakuan terhadap hukum adat. Setelah Indonesia merdeka, hukum adat tidak dihapus tetapi diakui sebagai sumber hukum nasional. Pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Pokok Agraria UU PA 1960 mengakui hak ulayat dan prinsip-prinsip adat dalam kepemilikan tanah. Yang kedua, ada dualisme dan tantangan integrasi. Terjadinya dualisme hukum adat hidup di masyarakat sementara hukum nasional berbasis tertulis. Hukum adat sering tidak terdokumentasi, berbeda-beda di setiap daerah hingga menyulitkan integrasi ke dalam hukum nasional yang seragam. Kadang terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum negara atau hukum agama. Yang ketiga ada penyesuaian kodifikasi. Beberapa nilai hukum adat diadopsi dan didasarkan dalam hukum nasional seperti hukum waris adat dan hukum agraria adat. Tapi ada juga upaya kodifikasi yang sering membuat hukum adat kehilangan bersifat fleksibel dan konstekstual. Yang keempat ada ancaman pengikisan dan yang kelima kebangkitan dan rehabilitabilitas. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syabina. Kepada Syabina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya pemateri ketiga akan menyampaikan tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki dasar yang kuat, baik secara historis maupun konstitusional. Secara yuridis, pengakuan terhadap eksistensi hukum adat tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pada pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, terdapat dalam pasal 28I ayat 3 juga menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum adat bukan sekedar bagian dari sejarah masa lalu, melainkan bagian dari sistem hukum yang sah dan diakui negara, selama hukum adat tersebut memenuhi kriteria keberlanjutan dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Hukum adat juga berperan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Dalam praktik pembentukan undang-undang, nilai-nilai dan norma-norma hukum adat kerap menjadi rujukan, terutama dalam bidang-bidang seperti agraria, lingkungan hidup, hukum keluarga, dan pengelolaan sumber daya alam. Hukum adat dianggap mempresentasikan nilai-nilai Pancasila yang bersifat lokal dan kontekstual. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Oleh karena itu, hukum adat sebagai ekspresi budaya masyarakat lokal turut berkontribusi dalam memperkaya sistem hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial. Selain diakui dalam konstitusi dan praktik legislasi, kedudukan hukum adat juga diperkuat melalui sejumlah jurisprudensi, terutama dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Salah satu putusan paling monumental adalah putusan MK nomor 35/PUU/10/2012 yang menegaskan bahwa hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat dan bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara. Putusan ini memiliki dampak besar dalam memperkuat hak ulayat dan pengakuan atas kedaulatan masyarakat adat atas wilayah mereka. Selain itu, putusan MK nomor 31/PUU/5/2007 juga mengukuhkan eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam selama mereka masih hidup, memiliki kelembagaan adat dan wilayah hukum yang jelas. Dalam praktik peradilan, beberapa putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan kecenderungan untuk mempertimbangkan hukum adat dalam penyelesaian perkara seperti perkara waris atau konflik tanah, terutama dalam kasus yang menyangkut komunitas adat atau masyarakat lokal. Dengan demikian, melalui konstitusi, perundang-undangan, dan jurisprudensi, hukum adat telah memperoleh kedudukan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri ketiga. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat, Keira Aura Soliha. Kepada Keira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai implementasi hukum adat dalam berbagai bidang. Hukum adat memiliki implementasi yang kuat dalam berbagai bidang hukum di Indonesia, termasuk hukum agraria, hukum perdata, hukum pidana, serta hukum lingkungan dan kehutanan. Dalam hukum agraria, hukum adat menjadi dasar bagi pengaturan tanah nasional, termasuk pengakuan hak ulayat. Di bidang hukum perdata, hukum adat mengatur warisan, perkawinan, dan hubungan keluarga. Di hukum pidana, hukum adat dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang tindak pidana tertentu dan sanksi yang sesuai, meskipun perannya lebih terlihat dalam praktik hukum adat tradisional. Sedangkan dalam hukum lingkungan dan kehutanan, hukum adat seringkali menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari. Yang pertama di sini ada hukum agraria, UUPA, dan hak ulayat. Hukum adat mengatur hak ulayat masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya yang diakui dalam Undang-Undang Pokok Agraria UUPA Nomor 5 Tahun 1960. Hak ulayat ini merupakan hak kolektif masyarakat adat yang mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Yang kedua ada hukum perdata, waris dan perkawinan. Hukum waris adat mengatur pembagian harta peninggalan berdasarkan sistem kekerabatan yang berbeda-beda seperti garis ayah, garis ibu, dan garis kedua orang tua. Selain itu, hukum adat juga mengatur perkawinan dengan ketentuan yang berbeda sesuai adat masing-masing daerah. Yang ketiga ada hukum pidana, pengaruh dan RKUHP. Hukum adat memiliki pengaruh dalam penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan mengakomodasi norma-norma pidana adat berlaku di masyarakat. Hukum pidana adat ini melengkapi sistem hukum pidana nasional dan sering digunakan dalam penyelesaian sengketa secara musyawarah dan restoratif yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Dan yang keempat ada hukum lingkungan dan kehutanan. Hukum adat juga berperan dalam pengelolaan lingkungan dan kehutanan, di mana masyarakat adat memiliki aturan sendiri terkait pemanfaatan dan pelestarian hutan serta sumber daya alam. Aturan ini mengatur tata cara pengelolaan yang berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri keempat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kelima, Ferdian Kiki Maulana. Kepada Ferdian Kiki Maulana, disilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya selaku pemateri kelima akan membahas materi mengenai tantangan dalam hukum adat, upaya penguatan dalam hukum adat, serta prospek ke depannya. Dari tadi sudah dijelaskan mengenai definisi hukum adat sendiri, yang dimana hukum adat adalah aturan atau kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun. Meskipun bersifat tidak tertulis teman-teman, hukum adat diakui secara resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945 selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Dalam sistem hukum nasional, hukum adat memiliki peran penting, terutama dalam mengatur hal-hal seperti tanah ulayat, warisan, dan kehidupan sosial masyarakat adat. Namun, dalam penerapannya, hukum adat menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah dualisme hukum, yang dimana hukum adat sering berbenturan dengan hukum negara. Selain itu, upaya kodifikasi dan unifikasi hukum oleh negara cenderung mengabaikan keberagaman hukum adat yang sifatnya lokal dan berbeda-beda. Konflik lahan juga menjadi masalah serius, terutama ketika tanah adat diklaim atau digunakan oleh pihak luar seperti perusahaan atau pemerintah tanpa persetujuan masyarakat adat. Tantangan lainnya adalah minimnya dokumentasi dan regenerasi hukum adat. Banyak praktik hukum adat masih diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang seiring berjalannya waktu dan melemahnya ikatan antar generasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, teman-teman, berbagai upaya penguatan hukum adat mulai dilakukan. Beberapa daerah telah membuat peraturan daerahnya sendiri, yaitu Perda, yang mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat. Selain itu, rancangan undang-undang masyarakat adat diharapkan menjadi landasan hukum nasional yang lebih kuat, meskipun hingga kini belum disahkan. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional juga terus didorong agar keduanya bisa berjalan seiring, bukan saling bertentangan, teman-teman. Di sisi lain, upaya dokumentasi dan digitalisasi hukum adat mulai digalakkan baik oleh akademisi, LSM, maupun komunitas adat itu sendiri. Kegiatan ini penting untuk menjaga warisan hukum lokal dan memperkuat proses regenerasi kepada generasi muda melalui pendidikan kontekstual dan melibatkan aktif dalam lembaga adat. Ke depan, hukum adat memiliki prospek yang cukup cerah nih teman-teman. Jika rancangan undang-undang masyarakat adat berhasil disahkan, maka pengakuan terhadap hukum adat akan semakin kuat. Selain itu, hukum adat juga berpotensi menjadi bagian penting dan dalam pembangunan dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam. Dengan pendekatan pluralisme hukum sehat, Indonesia bisa mengembangkan sistem hukum yang menghargai keberagaman namun tetap adil. Bahkan, digitalisasi hukum adat bisa menjadi langkah maju untuk melestarikan dan mendokumentasikan hukum adat secara lebih luas dan lebih modern, teman-teman. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, tadi itu dia pemaparan materi dari kelompok 5, dan saya sebagai moderator, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan yang sesingkat-singkatnya mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia.
Hukum adat adalah bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan identitas budaya masyarakat. Diakui secara konstitusional, hukum adat menjadi sumber hukum nasional dan diterapkan dalam berbagai bidang seperti agraria, perdata, pidana, dan lingkungan. Meski menghadapi tantangan seperti dualisme hukum dan konflik kepentingan, penguatan dan harmonisasi hukum adat penting untuk mendukung keadilan sosial dan keberagaman hukum di Indonesia. Oke teman-teman, itu dia tadi pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kami dari kelompok 5 mengucapkan mohon maaf apabila di dalam video ini kami melakukan kesalahan baik dalam perbuatan maupun dalam perkataan. Sekian dari kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Kepada pemilik HP, ada panggilan masuk. Mohon segera diangkat.